warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Dayang Firlasanya, NIM E2019-1187, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis dengan judul Tugas dan Wewenang OJK. Poin yang pertama, tugas dan wewenang OJK. Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Akan tetapi dalam prosesnya sampai dengan tahun 2010, pemerintah untuk membentuk lembaga pengawasan ini yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK masih belum terrealisasi. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang ada dalam pengawasan OJK yaitu 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembayaran, dan jenis lembaga keuangan lainnya. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Dan yang keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun asas dalam OJK ada 7. Asas independensi, bahwa OJK melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, OJK bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa dipengaruhi pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum. OJK bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, OJK memberikan jaminan kepada lembaga keuangan, di mana OJK memberikan arahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Dan yang keempat, asas keterbukaan. 5. Asas profesionalisme. Dan yang keenam, asas integritas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan OJK. Yang pertama, mengatur mengawasi jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian surat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap industri jasa keuangan. Yang ke-9, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian video tanggapan dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.